Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Indra Dewi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 21110023. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penilaian tindakan kelas dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Bercerita Teks Drama melalui aplikasi Zoom pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Ndoplang tahun 2023-2024 dengan dosen pengampu Joko Stiono MPD. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Untuk yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga, metode penelitian. Untuk yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Di setiap sekolah pastinya terdapat banyak mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia mencakup beberapa materi yang dapat disampaikan pada siswa, terutama dalam penyampaian kemampuan bercerita teks drama. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran secara langsung maupun online, misalnya pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Penggunaan aplikasi Zoom dapat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan siswa SMP dalam menarasikan teks drama. Teks drama adalah teks yang menceritakan suatu cerita di depan banyak orang dengan diperankan oleh masing-masing tokoh yang dilengkapi alur dan konteks cerita. Dalam meningkatkan kemampuan teks drama, dapat menggunakan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran secara daring. Bahwa aplikasi Zoom adalah sebuah platform yang digunakan untuk obrolan secara virtual atau pertemuan secara online yang dapat diakses melalui Android, iOS, dan website untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan smartphone maupun melalui komputer. Pada era teknologi, informasi, dan komunikasi yang terus berkembang, pemanfaatan aplikasi berbasis daring dalam proses pembelajaran menjadi semakin penting. Salah satu aplikasi telah banyak digunakan adalah Zoom, yang memungkinkan pertemuan secara virtual dan pembelajaran jarak jauh secara interaktif. Penerapan aplikasi Zoom dalam pembelajaran diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti video konferensi, berbagai layar, dan chat, siswa dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh yang mungkin terjadi di masa depan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara menginterpretasikan aplikasi Zoom dalam pembelajaran kemampuan bercerita teks drama? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan bercerita teks drama pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Ndoplang? Dan yang ketiga, apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan Zoom dalam pembelajaran kemampuan bercerita teks drama? Dalam proposal ini terdapat juga tujuan. Berdasarkan permasalahan di atas, pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan peningkatan kemampuan siswa kelas 8 melalui penerapan aplikasi Zoom sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, ada manfaat teoritis, dan yang kedua, ada manfaat praktis. Untuk yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dibagi menjadi 4. Yang pertama, menemukan teori atau wawasan baru tentang kemampuan bercerita teks drama. Yang kedua, menjadi referensi
Bagi penulis lain dalam meneliti tindakan kelas dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran bercerita teks drama. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca. Yang keempat, sebagai sarana pengembangan pengetahuan teoritis yang dipelajari dalam perkuliahan. Terus untuk yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi guru. Manfaat praktis bagi guru adalah khususnya hasil penelitian dapat menjadi sumbangan berharga bagi guru dan upaya sosialisasi tentang perlunya membentuk motivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan bercerita teks drama di perguruan tinggi. Manfaat bagi siswa. Manfaat praktis bagi siswa yaitu sebagai bimbingan untuk meningkatkan motivasi belajar dan memanfaatkan sumber belajar semaksimal mungkin untuk mencapai kemampuan bercerita teks drama. Terus untuk yang manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmunya pada permasalahan praktis yang dihadapi. Selanjutnya ada definisi operasional. Kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita merupakan kegiatan yang sering ditemui oleh banyak orang buat mencurahkan suatu gagasan pokok dan berperan penting dalam beberapa aspek perkembangan bahasa. Terus untuk yang kedua, teks drama. Merupakan yang menggambarkan kehidupan dan karakter manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Bisa disebut juga acting. Terus untuk yang ketiga, aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang digunakan untuk pertemuan secara virtual yang menyediakan layanan telekonferensi dengan menggabungkan konferensi video, rapat online, chat, dan kolaborasi seluler menurut Latifah tahun 2020. Terus untuk yang kedua, pokok pembahasan kedua ada kajian teori. Kajian teoritis. Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa topik terkait dengan pengetahuan dasar yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat pada pendahuluan. Secara khusus, topiknya dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bercerita. Yang kedua, teks drama. Dan yang ketiga, aplikasi Zoom. Yang keempat, siswa kelas 8 SMP. Untuk yang pertama, kemampuan bercerita. Ini melibatkan kemampuan untuk menggambarkan peristiwa karakter, latar, dan konflik dengan cara yang menarik dan memikat. Yang kedua, teks drama. Menurut Permansari tahun 2019, teks dramatik adalah suatu karya tulis yang memuat cerita atau lakon. Terus untuk yang ketiga, aplikasi Zoom. Untuk menggunakan aplikasi Zoom, tidak digunakan untuk pembelajaran saja, tapi juga dapat digunakan orang perkantoran untuk bekerja, menurut Hakin tahun 2020. Dan yang keempat, siswa kelas 8 SMP. Pada penelitian ini telah berhubungan dengan siswa kelas 8 SMP, karena merupakan suatu pelajaran yang dilaksanakan tindakan kelas. Pada pokok pembahasan ini juga terdapat penelitian relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Ita Lestari dan kawan-kawan yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Bercerita Melalui Media Gambar Berseri pada Anak Usia 5-6 tahun di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemampuan bercerita anak usia 5-6 tahun di PAUD Setuwi Jati dapat ditingkatkan melalui gambar berurutan. Kemudian juga terdapat kerangka berpikir.
Yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah hasil dari pembelajaran siswa dengan kemampuan dalam bercerita teks drama. Kurangnya keberhasilan siswa pembelajaran ini yaitu dengan pembelajaran yang secara daring atau juga sering disebut online. Nah, di sini kerangka berpikir dapat dijelaskan melalui judul upaya peningkatan kemampuan bercerita teks drama melalui aplikasi Zoom siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Lupang. Dengan rumusan masalah, bagaimana menginterpretasikan aplikasi Zoom dalam pembelajaran kemampuan bercerita teks drama. Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan bercerita teks drama pada siswa SMP. Dan yang ketiga, apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan aplikasi Zoom dalam pembelajaran kemampuan bercerita teks drama. Nah, di sini dapat diselesaikan dengan satu proses belajar mengajar seperti meningkatkan keterampilan mendengarkan dalam drama dan menganalisis teks naratif menggunakan Zoom. Dan yang kedua, untuk penyebab dalam meningkatkan kemampuan teks drama yaitu pendidikan dan pelatihan. Dan yang ketiga, keuntungan aplikasi Zoom mudah digunakan, multiplatform, kualitas video dan audio yang baik. Sedangkan kerugiannya yaitu masalah privasi dan ketergantungan internet. Pada penelitian tindakan kelas 8 SMP, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, dalam penilaian tindakan kelas, untuk perencanaan adalah proses yang sistematis dan terorganisir untuk merencanakan tindakan masa depan dengan tujuan mencapai hasil atau tujuan tertentu. Pelaksanaan tindakan atau action implementation adalah tahap penting dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana peneliti mengimplementasikan tindakan atau perubahan yang telah direncanakan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Observasi atau observation adalah salah satu metode penting dalam penelitian tindakan kelas atau PTK dan atau penelitian tindakan sekolah yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang fenomena atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran atau sekolah. Kemudian refleksi. Refleksi adalah proses yang memungkinkan untuk memeriksa tindakan jika menganalisis hasilnya dan memahami bagaimana jika dapat melakukan perbaikan hasil yang lebih baik. Terus juga ada hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan penelitian ini yaitu penerapan aplikasi Zoom yang dapat meningkatkan kemampuan bercerita teks drama untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Lupang tahun pelajaran 2023-2024 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hipotesis tindakan adalah pernyataan yang merinci tindakan atau intervensi yang akan diambil untuk menguji hipotesis penelitian. Pada pokok pembahasan ketiga, yaitu metode penelitian. Pada pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK dapat dikatakan sederhana yaitu dalam bahasa Inggris, action research, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki dari kualitas proses dan hasil belajar sekumpulan siswa. Pendekatan penelitian merujuk pada metode atau strategi yang digunakan dalam suatu studi atau penelitian untuk mendapatkan pemahaman
yang lebih baik tentang topik penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Peran peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan melakukan penelitian, sedangkan guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah sebagai observasi. Berkenaan dengan penelitian ini, yang akan diamati oleh observator adalah penerapan pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 2 Nuplang. Lokasi penelitian. Dalam lokasi penelitian ini berada di SMP Negeri 2 Nuplang yang terletak di Jalan Nuplang, Randu Blatung, kilometer 5, Randu Lawang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Subjek penelitian. Subjek penelitian merujuk kepada individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus atau objek penelitian dalam sebuah studi atau penelitian. Subjek penelitian bisa bervariasi tergantung pada jenis penelitian dan tujuan penelitian tersebut. Dalam subjek penelitian tindakan kelas ini, yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Nuplang tahun ajaran 2023-2024. Sumber data. Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti mengambil dari data atau mendapat sumber data mengenai minat belajar pada siswa. Terdapat beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian tindakan kelas selain siswa, yaitu buku harian sebanyak lembar, dokumen atau catatan hasil belajar, catatan harian pembelajaran, catatan harian, foto, laporan observasi, hasil angkat, dan hasil belajar siswa. Prosedur pengumpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data, evaluasi, dan refleksi. Teknik analisis data merujuk pada serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyusun data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.